Shalom, Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, kembali dalam podcast benar. Hari ini spesial teman-teman. Kita ada di Pura Pedalaman Kiri Kendang di Klinting, Somagede, Kabupaten Banyumas. Hari ini juga spesial memperingati Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kita bersama teman kita dari, boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Niken Larasati. Saya umat Hindu dari Kabupaten Banyumas. Apa lagi ya, Kak? Ya, jadi kita santai di sini. Niken ini juga sebenarnya di kelas saya juga di SMA gitu. Jadi kita sering ketemu dan pada kesempatan hari ini saya mau ngajak ngobrol Niken tentang pasraman. Betul nggak, Ken? Iya. Pasraman. Jadi kalau teman-teman mungkin belum pada tahu ya, ada kegiatan umat Hindu yaitu sekolah minggu untuk anak-anak, dan kegiatan itu wadahnya ya namanya pasraman ya. Jadi kita akan membahas mengenai pasraman ini. Apa sih pasraman itu, kegiatannya ngapain aja. Nih Ken, pasraman itu di sini kegiatannya apa saja, namanya apa, dan kegiatannya hari apa saja? Sebenarnya pasraman itu adalah sekolah minggu yang kalau di sini tuh kebetulan masih non formal ya, belum menjadi formal. Itu menaungi adik-adik kita yang mulai dari PAUD, TK sampai SD, SMP, SMA. Nah itu biasanya dilaksanain pas hari Minggu biar bisa berkumpul bareng-bareng gitu ya. Terus kegiatannya apa aja? Kita bareng-bareng belajar buat, kalau yang kebetulan saat ini untuk mempersiapkan kalau ada lomba-lomba yang mengenai kesenian yang ada di umat Hindu gitu. Kayak misalnya ada Dharma Wacana, sloka, palawakya, menghafal sloka ataupun yang lainnya gitu ya. Ada juga LCC mungkin gitu. Jadi kita bareng-bareng buat dampingi adik-adik kita buat persiapan untuk mengikuti lomba-lomba gitu. Nah kalau di sini kebetulan nama dari pasraman kita itu Pasraman Satya Dharma Bakti gitu kan. Pasraman Satya Dharma Bakti. Nanti di Pasraman Satya Dharma Bakti kayaknya ada Instagramnya ya? Iya ada. Apa namanya? @PSDB _Banyumas. Nanti saya kasih linknya buat teman-teman bisa follow ya Instagramnya dari Pasraman Satya Dharma Bakti. Selain itu kan tadi disebutkan ada Dharma Wacana, sloka gitu. Itu apaan sih gitu? Biar teman-teman di rumah juga tahu gitu. Apa itu sloka, apa itu Dharma Wacana, seperti itu. Kalau yang pertama misalnya kayak Dharma Wacana itu kayak apa namanya? Kita belajar buat bisa untuk berbicara di depan umum mengenai ilmu agama yang kita ketahui, sharing bersama dan mengajarkan ajaran-ajaran dharma dari apa yang kita punya, terus dari literatur-literatur yang kita baca, kita sharing sama teman-teman gitu. Biasanya dilaksanain ketika ada sebuah persembahyangan nih, terus ada yang ngisi Dharma Wacana. Jadi misalkan ada galungan, nanti yang Dharma Wacana bisa mengisi dengan hal-hal tentang berkaitan dengan galungan dan hal-hal yang berkaitan dengan hal kayak gitulah gitu, yang nyambung sama acaranya gitu. Terus kalau sloka, palawakya itu masuk ke kayak apa, kesenian, kayak apa ya, lantunan yang dilakukan dengan apa kayak syair gitu. Syair. Kalau sloka itu lebih ke kayak dilakukan, tapi juga ada cengkok-cengkok aturannya gitu. Itu juga biasa dilombain dari SD, SMP, SMA, sampai yang dewasa juga ada. Kalau palawakya itu lebih ke kayak apa ya, kalau aku ini kayak apa sih namanya, kayak lebih ke liriknya itu kayak dalang-dalang gitu loh. Kayak model-model dalang ya. Tapi itu biasanya dilombain kan karena logat Bali gitu, cengkok Bali. Jadi ada yang kayak gergelnya, ada cengkok-cengkok apa namanya, nyanyiannya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Selain itu tuh, selain sloka, Dharma Wacana ya, ada nggak kegiatan-kegiatan lain yang untuk mengedukasi anak-anak dari
yang SD sampai SMA ya. Itu apa saja selain itu? Ada nggak kegiatan lainnya? Kalau kegiatan lain ada sih yang apa wujudnya masih ada kesenian juga nanti. Kesenian. Sementara ini lagi diajarin tari. Tari. Ya, terus apa biasanya juga setiap akhir kegiatan itu ada dilaksanain kayak games gitu buat adik-adik kita biar apa membangun semangat mereka lagi yang tadinya udah lemes capek itu iya sih. Biar membangun semangat lagi gitu. Kalau tari yang dipelajari di sini tari apa ini? Apakah tari Banyumasan? Apakah tari dari Hindu sendiri? Apa tari Bali gitu? Nah, sementara itu kan kalau dari kegiatan yang sebelumnya itu belum diajarin yang ke tari-tari itu ya masih undang-undang orang gitu ya buat ajar keagamaan. Tapi kalau sekarang diajarin lagi tari Rejang Dewa. Tari Rejang Dewa. Ya, itu tari Bali yang tujuannya itu untuk istilahnya kayak pas lagi persembahyangan untuk menyambut para dewa ketika para dewa itu turun ke dunia gitu. Untuk menyambut lah gitu. Itu dalam satu tarian ada berapa personel? Atau berpasangan, atau sendirian, atau satu grup gitu? Kalau kebetulan kalau Rejang ini kan tarinya itu rame-rame ya. Ya paling enggak kalau misalkan ada anak-anak kebetulan banyak ya minimal 5 lah gitu. Minimal 5. Kalau bisa sebanyak mungkin gitu. Sebanyak mungkin. Selain itu tuh, selain tari, kemarin saya sempat lihat juga di postingan Instagram dari Pasraman di sini ya. Itu ada yoga. Diajarkan yoga juga di sini. Iya, betul. Apa sih itu fungsinya yoga? Dan Mbak Niken ini kan pernah menulis tentang spiritualitas yoga juga ya? Iya, Pak. Di buku Forsa Banyumas, Mbak Niken pernah menulis tentang spiritualitas yoga juga. Apa sih itu fungsi yoga itu dan kenapa diajarkan ke anak-anak gitu? Apakah ada kaitannya dengan ibadah dan sembahyang atau bagaimana? Monggo dijelaskan. Kalau yoga itu ya olahraga ya untuk sebagai sarana apa ya namanya untuk keseimbangan antara otak, pikiran dan perasaan yang saat itu dirasakan gitu ya. Jadi melalui yoga ini kalau di sini diajarkan kan lebih ke kreativitasnya, maksudnya kayak kombinasi atau variasi gerakan gitu ya. Jadi kalau biasanya sebelum yoga itu kadang ada meditasi atau setelahnya juga bisa meditasi untuk menyeimbangkan apa ya, membuang pikiran negatif gitu sebelum memulai kegiatan. Jadi bagus banget nih teman-teman, anak-anak di sini sudah diajar tentang yoga sebagai olahraga untuk kesehatannya. Selain itu diajari juga meditasi ya. Dan hari ini nanti ada liputannya tentang kegiatan hari ini ya. Jadi hari ini juga ada kidungan ya. Pembacaan Bhagavad Gita. Pembacaan Bhagavad Gita. Apa itu Mbak? Itu apa ya? Salah satu kitab suci kita yang isinya itu tentang apa namanya yang film Mahabharata itu. Oh. Yang isinya kayak nasihat-nasihat dari Sri Krishna untuk si Pandawa. Khususnya Arjuna kalau nggak salah di buku itu. Oh, jadi hari ini hanya pembacaan itu? Iya, dilakukan. Apakah setiap pembacaan itu dilakukan atau bisa dinarasikan atau diceritakan? Bisa untuk dilakukan dan itu kan ada istilahnya kayak artinya. Ya. Nah, nanti biasanya dibacakan lantunan cairnya dulu, baru diartikan. Oh, seperti itu. Jadi kita belajar dari melantunkan lagunya, juga artinya kita pahami bersama. Berarti hari ini dibacakan atau diajarkan tentang pembacaan kitab seri Bhagavad Gita. Jadi cukup menarik ya teman-teman. Jadi di sini itu minggu pertama sudah ada kegiatannya apa, minggu kedua sudah ada kegiatannya apa, minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi sangat menarik, terstruktur untuk pendidikan anak ya. Pengenalan agama bagi anak-anak sejak dini. Ada nggak kendala-kendala itu ketika mengenalkan ke anak-anak tentang pendidikan agama? Apakah anak-anak sulit menangkapnya? Apa sih kendala-kendala ketika mengajar seperti itu? Kalau kendala pasti ada ya,
kadang ada yang namanya anak kan kita nggak bisa mengontrol ya. Iya benar. Ada yang suka kegiatan ini, ada yang enggak gitu. Terus kita juga harus membagi antara jenjang pendidikannya. Terus juga apalagi tergantung cuaca juga ya. Kadang kalau hujan kan anak-anak nggak bisa datang. Kadang juga gurunya juga berhalangan hadir gitu kan. Sebenarnya ya kurang lebih sama. Anak-anaknya juga kan ada yang langsung cepat penangkapannya, ada yang agak harus 2-3 kali baru nangkap gitu apa yang disampaikan sama gurunya gitu. Kalau gurunya sendiri di sini di Pasraman ada berapa? Kalau di Pasraman itu ada berapa ya? Yang jelas lebih dari 5 sih. Lebih dari 5 ya? Berarti tiap minggu digilir sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Oke, ini menarik sekali. Dan kemarin saya pernah ke sini juga ya. Lagi sedang persiapan lomba. Gimana nih? Kegiatannya apa saja sih kalau lomba-lomba Pasraman itu? Kebetulan kemarin itu ada anak-anak itu ngikutin lomba Utsawa Dharma Gita. Kayak lomba kesenian lah sebenarnya. Yang kita kemarin sempat ngikutin ada menghafal sloka anak, menghafal sloka remaja, terus ada juga membaca sloka Palawakya remaja, sama juga dan mewacana bahasa Inggris. Nah, kebetulan yang dari kita itu yang seleksi di tingkat kabupaten ya, lolos yang dan mewacana bahasa Inggris sama yang Palawakya remaja. Terus di tingkat provinsi juga masih berlanjut. Jadi ya astungkara lah kita bisa mewakili daerah kita untuk termasuk pertama kali mewakili Jawa Tengah tadi? Iya, masuk nasional. Pertama kali Kabupaten Banyumas itu masuk ke jenjang nasional. Ada juara-juaranya nggak itu Mbak Niken? Kebetulan kalau yang untuk usaha dan kita ini belum menyambut juara sama sekali. Tapi terakhir ada nggak prestasi-prestasi dari anak-anak Pasraman Puragiri Kendeng ini? Untuk yang terakhir kemarin ada jambore nasional. Oh, jambore nasional ya? Jambore nasional itu kalau nggak salah anak-anak ikut yang kayak menghafal Trisandya, terus ada juga yang LCC kalau nggak salah. LCC. Itu yang menghafal Trisandya itu kebetulan dapat juara, tapi agak lupa kemarin dapat juara berapa. Oh iya. Berarti anak-anak di sini selain diajar, mereka juga dipersiapkan untuk ikutan lomba ya? Untuk ya melatih mental mereka lah kalau misalkan terjun ke lapangan nantinya gitu. Dan ini masih dalam bentuk istilahnya kayak umat sendiri gitu. Umat sendiri. Biar nanti mental mereka terbentuk dengan sendirinya kalau mereka keluar dari istilahnya kandangnya sendiri lah gitu. Iya betul itu. Untuk mental mereka gitu. Jadi menarik teman-teman, walaupun kita mungkin ya mungkin banyak dari teman-teman yang tidak tahu pura ini di mana karena tempatnya sedikit ya jauh dari keramaian kota seperti itu, tetapi justru dari sini muncul bakat-bakat, muncul talenta-talenta yang sangat unik, yang menarik, bahkan bisa menghasilkan prestasi ya, bukan hanya di tingkat kabupaten tapi bisa masuk provinsi bahkan nasional. Dan kita bersyukur dong, maksudnya ada dong generasi-generasi muda dari umat Hindu di Banyumas yang mewakili kabupaten bisa sampai provinsi hingga nasional. Biasanya selain itu anak-anak juga diajak sembahyang atau bagaimana? Iya, biasanya setiap akan Pasraman berlangsung itu kita biasanya bersih-bersih dulu, bersih-bersih datang, bersih-bersih lingkungan pura. Bersih-bersih dalam arti kerja bakti. Iya, kerja bakti. Habis itu nanti kita sembahyang bareng. Baru kita mulai kegiatan. Berarti anak-anak juga diajarkan untuk bersembahyang ya? Iya. Tapi kalau hari-hari biasa sembahyangnya jam berapa? Kalau rutinan itu setiap namanya kan sembahyang Trisandya ya, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Pagi, siang, sama sore. Berarti sama dong dengan yang tadi? Iya. 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore? Iya. Tapi nggak harus di pura ya? Nggak harus. Di rumah juga bisa ya? Tapi kalau di pura ini biasa dalam sebulan kegiatannya apa saja selain pasraman? Sembahyang-sembahyangnya sembahyang apa saja? Kalau yang rutinan itu ada purnama sama tilam. Purnama dan tilam ya? Apa itu? Purnama ya pas bulan purnama, pas bulan penuh bulan purnama ya. Bulan penuh kalau
tilem ya pas bulan mati. Bulan mati. Gitu. Berarti malam-malam? Iya, biasanya pada maghrib. Gitu. Pada maghrib berarti sekitar jam 6 sorean ya? Jam 5, jam 6 sorean ya? Oke, jadi menarik sekali teman-teman tentang Pasraman, kegiatan beribadah di sini. Dan yang menarik tuh kemarin saya juga sempat ikut acara galungan di sini. Acaranya ramai sekali kan ya. Ada acara apa lagi sih selain galungan di sini kemarin? Kemarin itu kebetulan ada namanya pawintenan. Pawintenan. Kayak semacam apa ya? Kayak peresmian calon mangku ya. Calon mangku. Pemimpin sembahyang. Pemimpin sembahyang. Lumayan banyak yang ikut juga. Pawintenan berarti disucikan ya? Iya, disucikan. Jadi kemarin menurut orang-orang di sini, kemarin termasuknya besar, ramai juga ya. Bahkan yang memimpin upacara dari Semarang ya? Iya, yang melakukan pawintenan itu dari Pak PHDI Provinsi Semarang. Nanti ada foto-fotonya teman-teman saya sertakan kegiatan kemarin. Nanti habis galungan ini ada acara apa lagi nih Mbak Niken? Kuningan besok hari Sabtu. Kuningan di hari Sabtu. Biasanya acaranya ngapain aja itu kalau Kuningan? Kalau Kuningan sembahyang biasa. Sembahyang biasa. Oh berarti nanti umat di Kabupaten Banyumas, Purwokerto rata-rata pada berkumpul di sini. Sembahyang biasa berarti pagi-pagi. Iya pagi biasa jam 9-an kurang lebih. Jam 9. Berarti disertai juga dengan Dharma Wacana. Iya pasti ada. Oke. Jadi sangat menarik sekali teman-teman. Buat besok ini untuk acara Kuningan karena suasana juga masih suasana galungan Kuningan ya. Iya. Jadi masih ada ornamen-ornamennya. Ada sembahyang juga nanti jam 9 pagi. Siapa tahu teman-teman mau ikutan juga nggak apa-apa bisa mampir main gitu kan. Monggo. Tapi kita nggak boleh masuk ya berarti ya? Cukup sampai di balai ini Wantilan aja. Pelataran bisa dikatakannya. Jadi teman-teman tidak bisa masuk ke tempat sembahyang, tapi kita bisa berkumpul di daerah sini gitu, sambil bisa melihat lah, ngintip-ngintip sedikit seperti itu. Dan biasanya ini kegiatan di sini itu untuk kegiatan umat juga, ketika berkumpul, rapat, dan biasanya Pasraman juga ada di wilayah sini. Nanti ada video-videonya teman-teman, saya sertakan biar teman-teman paham juga lingkungan dari Pura Pedalaman Kiri Kendang. Mungkin sekian saja seperti itu Mbak Niken. Terima kasih informasinya tentang apa itu Pasraman. Jadi kita teman-teman yang bukan non Hindu kita bisa paham gitu kan, karena Pasraman kan di Kristen ada juga, tapi namanya sekolah minggu gitu, tapi mungkin ya berbeda isinya. Dan hari ini kita belajar tentang Pasraman dari umat Hindu. Begitu saja teman-teman, sampai berjumpa kembali di podcast benar selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol loncengnya. Akhir kata saya ucapkan Shalom dan Om Swastiastu. Terima kasih Mbak Niken.
desang yang bayu ngampehang angin ni ngurepin kanjang sane titi yang manusia ngaturang suksema rengsane sampun kepejayan untuk sembah bakti ring ide yang widi saking mana suci tur nirmala so